Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, disyukur kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat untuk meneruskan kajian kita kitab Surah Asrar. Terlebih dahulu sebelum kita mulai kajian kita bertawasul pada guru-guru kita, orang-orang tua kita, para wali Allah, khususnya adalah mu'alif daripada pengarang kitab daripada Sirul Asrar, salah satu wali kutub Syekh Al-Ajlani. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Masuk ke bab daripada zakat syariat wa thariqah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-faslu sadisa asyara fi bayani zakati syariati wa thariqah. Pasal yang ke-16 itu di dalam menerangkan zakat syariat dan thariqah. Jadi kalau yang sudah itu adanya sholat syariat, adanya sholat thariqah. Kita akan masuk ke bab masalah zakat syariat, zakat thariqah. Lagi setelah bab zakat syariat itu masuk kepada bab puasa syariat, puasa thariqah atau puasa hakikat. Jadi ini sekali lagi saya katakan, Syekh Al-Qadir Jalani itu memberikan ilmu, memberikan gambaran bahwa kita itu, sekali lagi saya sampaikan, memberikan gambaran bahwa satu kaidahnya kita itu tidak bisa melepaskan daripada hukum syariat. Yang kedua, mengapa mengapa di rukun Islam itu antara sholat, antara puasa, zakat, bahkan haji, di situ ada hukum syariat, ada hukum hakikat. Tuh. Sedangkan rukun Islam itu ada 6, ya, rukun Islam ada 6. Supaya apa? Satu contoh, zakat loh. Zakat kan kalau zakat ini kan kalau memang orangnya mampu, ada harta yang untuk dizakat nih. Zakat itu kan banyak. Zakat mal, zakat apapun, zakat penghasilan, zakat fitrah. Itu pun kalau mempunyai harta untuk dikeluarkan untuk zakat. Nah, sudah itu haji juga macam itu. Haji juga bagi yang mampu. Nah, makanya oleh Syekh Abdul Al-Jilani supaya sesuai Islamnya itu apa? Adanya hukum syariat, adanya hukum hakikat, hukum thariqah. Supaya apa? Supaya sesuai dengan kaidah ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah. Di situ dipanggil orang-orang beriman loh. Fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Akhirnya di situ ditunjukkan apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Salah satu supaya kita itu bisa terhindar daripada godaan setan adalah adanya ilmu syariat, adanya ilmu hakikat. Makanya dikatakan di dalam kitab As'adur Rafiq yang dikarang oleh Muhammad bin Salim itu yang bermazhabkan Imam Syafi'i, di situ dikatakan di dalam kitab itu apa? Salah satu supaya kita itu tidak tergoda oleh setan adalah adanya sifat khusyuk, adanya sifat tawadu. Di situ dikatakan
Barang siapa yang sudah mempunyai makomnya itu sudah sampai makom khusyuk, sudah makom sampai ke tawadhu, itu seperti peristiwa Sayyidina Umar. Setan itu akan lari kepada Sayyidina Umar. Kamu orang yang sudah sampai ke makom khusyuk, sampai ke makom tawadhu, itu diibaratkan setan itu lari seperti larinya setan kepada Sayyidina Umar. Nah, salah satu untuk mencapai ilmu kita itu bisanya khusyuk, bisanya tawadhu, tentunya adanya ilmu syariat, tentunya ada ilmu hakikat. Ini salah satu pembelajaran. Mengapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu ketika membahas itu adanya syariat, adanya hakikat. Tadi kata saya tadi, pertama adalah di situ ada kaidahnya apa? Supaya kita itu semacam manapun makom kamu tidak bisa meninggalkan syariat. Jadi itu tadi gambarannya. Supaya apa? Supaya sesuai dengan rukun Islam. Karena ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil orang beriman. Udkhulu fisilmi kafah, totalitas. Masuklah kamu dalam Islam secara totalitas. Ujungnya apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Kalau orang syariat, mohon maaf, orang yang masih syariat masih terombang-ambing dengan godaan itu. Makanya salah satu hijab kita itu cuma 4 tadi, yang dulu pernah saya sampaikan. Adanya iblis atau setan, adanya hawa, adanya nafsu, adanya dunia. Nah, jadi salah satu ilmu untuk kita terhindar daripada 4 ini adalah ilmu hakikat. Nah, itu makanya risiko. Makanya oleh Syekh itu juga ilmunya ini ada ilmu syariat, ada ilmu hakikat. Supaya sesuai dengan Islam fisil mikafah. Islam itu totalitas. Sudah itu Al-Baqarah ayat pertama. Alif lam mim itu maksudnya. Alif lam mim. Sudah itu apa ayatnya di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Di situ semuanya pakai kaidah fi'il mudhari. Yang dulu pernah saya sampaikan. Fi'il mudhari pakainya. Di situ tidak pakai fi'il madhi tapi pakai fi'il mudhari. Jadi kalau kita pernah mondok itu tahulah masalah fi'il mudhari itu apa kaidahnya? Apa kaidahnya fi'il mudhari? Nah, kejadian sekarang atau masa yang akan datang. Makanya Al-Baqarah itu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimu. Nah, pakai mudhari lagi, wa yuqimuna shalah. Berarti apa? Berarti salat itu tidak hanya sekarang toh. Selamanya ini kalau secara hakikat macam itu. Secara syariat, salat itu tidak boleh umur sekian kamu sholat, ternyata umur sekian tidak sholat. Itu keadaannya macam itu secara syariat. Tapi secara hakikat adanya sholat daim. Wa yuqimunas shalah. Makanya pakai apa? Pakai kaidah fi'il mudhari. Semuanya fi'il mudhari. Wa yuqimunas shalah, wa yu'tunaz zakah, fi'il mudhari lagi-lagi. Nah, makanya di situ oleh Syekh Abdul Al-Jilani dibuatlah di situ adanya syariat, adanya hakikat. Supaya apa? Supaya benar-benar sesuai dengan rukun Islam. Rukun Islam yang kelima. Makanya ada ulama mengatakan tanpa adanya syariat, tanpa adanya ilmu hakikat lagi bahasa kata beliau itu, berarti rukun Islam tidak sempurna. Kamu kapan hajinya? Macam itu bahasa kan. Kan haji kan bagi yang mampu. Nah, makanya oleh Syekh Abdul Jalani adanya syariat, adanya hakikat. Memang betul. Saat orang melakukan sholat, saat orang melakukan sholat itu disitulah sudah ada haji, sudah ada umroh yang dulu pernah saya sampaikan. Apa? Ketika kita membaca tahiyat itu kan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu sama dengan apa? Pahalanya itu seperti orang yang umroh, seperti orang yang haji. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Berarti apa? Saat itu kamu berziarah kepada makom Nabi. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu apa? Sama dengan kamu itu sudah berziarah ke makam para wali-wali Allah. Itu kalau sholat. Nah, makanya di situ ini salah satu pembelajaran kita. Salah satu pembelajaran kita oleh Syekh Abdul Al-Jilani adalah di situ membahas dari toharo sampai ke haji sampai ke apapun, dia itu dari mulai syariat sampai ke hakikat dibahas. Supaya apa? Supaya kafah. Nah, dengan kafah macam inilah orang itu tidak wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Itu ayatnya macam itu.
Akhirnya jangan engkau ikuti langkah-langkah setan. Salah satu supaya kita itu tidak mengikuti langkah-langkah setan adalah apa? Yaitu dengan ilmu hakikat. Jadi, tetapi dengan ilmu hakikat itu kita juga tidak boleh meninggalkan ilmu syariat di situ. Ya, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu sadis asyara fi bayani zakati syariah wa thariqah. Pasal yang ke-16 itu di dalam menerangkan zakat syariat dan thariqah. Zakatus syariati hiya ayyuti min kasbid dunya illa masarifihi muaqqatan muayyanatan. Zakatus syariah, zakat syariat hiya adalah ayyutia min kasbid dunya, agar ia mengeluarkan ya, atau memberikan min kasbid dunya dari hasil pekerjaan dunia illa masarifihi kepada orang yang berhak muaqqatan yang ada waktunya muayyanatan yang tertentu fi kulli sanatin di dalam setiap tahun marotan sekali min nisabin muayyanin dari nisab yang ditentukan. Itu. Jadi yang dikatakan zakat syariat adalah apa? Sesuatu penghasilan dunia. Jika tadi ayo dia min kasbid dunia. Ya. Yang dikatakan zakat syariat itu adalah sesuatu hasil keduniaan. Itu kita berikan kepada orang yang berhak. Satu contoh, zakat penghasilan, zakat harta. Kan ada nisabnya masing-masing. Tapi setahun sekali. Seperti harta, seperti kita apa? Seperti kita baru jual tanah, umpamanya. Ternyata tanah itu kita jual, hasilnya itu mencapai satu nisab, lebih kurang 40 juta semuanya. Nah, dalam 40 juta itu kita keluarkan 1 juta. Sudah itu lagi zakat, masalah zakat fitrah setahun juga sekali. Itulah dikatakan zakat syariat. Nah, itu. Tapi kalau zakat thariqah atau zakat hakikat itu apa? Itu disiko dikatakan amma zakatu thariqah, dan adapun zakat thariqah fahiya maka adalah ayyutiya min kasbil akhirah kullihi, agar ia mengeluarkan dari hasil pekerjaan akhirat kulli semuanya fi sabilillahi di dalam jalan Allah illa fuqara'id-din kepada fuqara'id-din wal masakin wal ukhrawiyah dan wal masakinil ukhrawiyah dan para fakir dan para miskin-miskin ukhrawiyah. Jadi yang dikatakan zakat thariqah adalah kita memberikan, ya, memberikan bentuk usaha tentang akhirat, tapi kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Pahala kita loh kita serahkan. Usaha kita untuk akhir kita serahkan. Kalau secara ilmu apanya yang dulu pernah saya sampaikan, salah satu apa? Fasholli li rabbika wanhar. Dulu yang pernah saya sampaikan. Ini salah satu. Itu bentuk zakat thariqah. Maka kalau lagi siko dibahas juga apa itu masalah zakat thariqah. Jadi yang dikatakan zakat thariqah itu adalah kita memberikan usaha, ya. Usaha atau hasil pekerjaan akhirat itu kita berikan kepada orang-orang yang fakir, yang miskin. Satu contoh ilmu. Ilmu kok kita berikan. Kita bahasa kita sebarkan. Ini salah satu juga, salah satu rekoh. Jangan makan dewek. Tuh bahasanya. Makanya salah satu dosa yang terbesar adalah kitmanul ilmi, menyimpan ilmu. Tuh. Kita teruskan, kaki kita masalahnya kita langsung nyambung ke bab puasa. Apalagi bentar lagi kita puasa. Wa zakatu syariah, dan zakat syariat sumiat dikata sedekahun, sedekah fil Quran di dalam Quran. Kama qala ta'ala sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Jadi zakat syariat itu juga kalau menurut Al-Quran juga dinamakan namanya sedekah. Sesuai dengan Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya
Sesungguhnya sedekah itu bagi fakir dan miskin. Wa inna masumiat, dan sesungguhnya disebut sedekah li anna sedekah, karena sesungguhnya sedekah tasilu sampai ila yadillahi, kepada kekuasaan Allah atau tangan Allah. Jangan pula membayangkan Allah Ta'ala itu mempunyai tangan, enggak. Maksudnya itu zakat atau sedekah itu akan sampai kepada Allah qabla an tasila ila yadil fuqara, sebelum sampainya kepada tangannya fuqara. Wal murad minhu qabulullah ta'ala. Mengapa sih zakat syariat itu juga dinamakan zakat, dinamakan apa? Sedekah. Ngapa sedekah? Karena sedekah itu sebelum kamu sampaikan sedekah kamu kepada orang yang berhak serahkan, ini apa? Ini sedekah kamu itu, zakat kamu itu sudah diterima oleh Allah. Makanya juga di dalam Al-Quran zakat itu juga dikatakan sedekah. Mengapa dikatakan sedekah? Itu tadi, sebelum sedekah kita sampaikan kepada orang-orang yang berhak, ya, belum sampai ke tangannya orang-orang yang berhak, amalnya tadi, pahalanya itu sudah diterima oleh Allah. Makanya dikatakan sedekah atau sedekah. Itu dikatakan sedekah akhirat, itu zakat. Seterusnya wa zakatu thariqah, dan zakat thariqah fahiya, maka adalah mu'abbadatun, selama-lamanya. Jadi kalau kalau zakat syariat itu ada batas, setahun sekali. Tetapi kalau zakat thariqah, zakat hakikat, itu tidak ada batas, mu'abbadatun. Wa huwa adalah ayyutiya sawaba kasbil akhirah, agar ia memberikan atau mengeluarkan pahalanya usaha atau hasil pekerjaan akhirat, lil asin, bagi orang-orang yang bermaksiat, liridaillahi ta'ala, kepada keridhaan Allah Ta'ala. Wa yaghfarullahu ta'ala lahum, maka Allah Ta'ala akan mengampuni lahum baginya, misla sawabi sholati, seumpama pahalanya sholat, wa zakati, dan zakat, wa saumi, dan puasa, wal haji, dan haji, wa sawabi tasbih, dan pahalanya tasbih, wa tahlil, dan tahlil, wa sawabi tilawatil Quran, dan pahalanya membaca Al-Quran, wa sakhawati, dan sakhawah dermawan, wa ghairi dzalika, dan selain yang demikian itu, minal hasanati, dari kebaikan-kebaikan. Fala yubqa, maka tiada tersisa, li nafsihi, bagi sendirinya, syai'an, sesuatu sedikit pun, min sawabi hasanatihi, dari pahala kebaikannya. Wa yubqiya, dan tersisa nafsu sendirinya, muflisan, bangkrut. Falillahi, maka demi Allah, yuhibbu sakhawah, fallahu, maka demi Allah, yuhibbu sakhawah, Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang dermawan, wal iflas, dan orang-orang yang bangkrut. Kama qala Rasulullah SAW, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, al muflisu fi amanillah fi darain, orang-orang yang bangkrut di dalam keamanan Allah, fi darain, dalam dua negeri. Jadi muflis bahasa pahala kita kok seperti Rasulullah itu ketika beribadah untuk siapa? Untuk umat, bukan untuk Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Nah, apa salah satu ke Rasulullah itu memberikan seluruh perbuatan amalnya itu dia serahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Siapa? Rasulullah itu memberikan syafaat bahkan kepada orang-orang yang berdosa besar. Ini salah satu bentuknya. Ini salah satu zakat thariqah. Nah, dikatakan oleh Rasulullah, setiap sesuatu itu ada zakat. Zakatnya jasmani kita adalah puasa. Bentar lagi kita sampai puasa. Salah satu zakat kita. Fal abdu, maka seseorang, wama dan sesuatu fiyadihi, di dalam tangannya, kana, maka adalah limaulahu, bagi Tuhannya. Fa idza kana, maka apabila ada yaumul qiyamah, hari kiamat, a'tahullahu, maka Allah memberikan kepadanya, bikulli hasanatin, dengan setiap kebaikan, asyra amsalihah,
10 kali 10 kelipatan. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Ta'ala, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang dengan kebaikan, falahu maka baginya asyru amsalihha, 10 kelipatan. Ini salah satu pahalanya. Ini 10, bisa lebih. Dari cukup 10 itu enggak, lebih bahkan. Lebih. Tidak sekedar 10 enggak. Bisa ribuan. Apalagi di waktu apa? Ramadan, berkelipatan, berlipat-lipat. Tidak sekedar 10 ya. Kita coba. Wa fi makna zakat aidon, ya, ada juga mengatakan yang dikatakan zakat secara torekoh adalah apa? Tadi apa? Kita keluarkan pahala-pahala usaha akhirat, kita berikan kepada orang-orang yang mampu. Tetapi ada juga mengatakan, salah satu Syekh Abdul Al-Jilani apa mengatakan, yang dikatakan zakat hakikat adalah disebut tadi wa fi makna zakah, dan di dalam makna zakat aidon begitu juga tazkiyatul qalbi, membersihkan hati, fi min sifatin nafsi, dari sifat kemanusiaan. Ini salah satu zakat. Namanya zakat itu pembersihan. Zakat itu membersihkan. Satu contoh, zakat harta itu membersihkan apa? Membersihkan harta kita. Ya? Jadi zakat fitrah membersihkan jiwa rohani kita. Supaya apa? Ini zakat puasa juga tergantung dengan zakat. Tapi kan kalau mampu. Kalau tidak mampu, kata saya tadi. Makanya ternyata ini kita tidak bisa melepaskan daripada zakat hakikat. Yang dikatakan zakat hakikat apa? Membersihkan sifat-sifat kemanusiaan. Yang sering saya sampaikan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sifat manusia yang ada selama itu kita akui, kita serahkan. Ini. Karena apa? Karena ada ayat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, orang-orang yang sudah sampai ke makam itu yang dikatakan selalu zakat. Apa? Membersihkan hatinya itu dari sifat-sifat kemanusiaan, sifat-sifat basyariyah. Tuh. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Ta'ala, man dzalladzi yuqridullah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang meminjami Allah. Kalau kita kembali ke mana intelek, jadi jika dikatakan barang siapa yang sudah meminjami Allah qardon hasanah fayudha'ifahu, maka Allah akan melipat gandakan lahu baginya at'afan katsirah, bahkan berlipat-lipat. Jadi bahasa kalau kita maco intelek macam kok bahasa. Kalau semuanya tuh kalau kita kembali ke hakikat ya, semua apa yang ada di kita itu dari Allah. Tapi Allah Ta'ala tuh macam ini loh. Kalau kamu mengutangi aku, macam itu loh bahasa. Kalau kamu menghutangi aku akan lipat gandakan pahalanya. Tapi kalau secara hakikat, padahal semua yang kita punya itu punya Allah. Ini saking murahnya Allah Ta'ala. Jadi apa bentuk sedekah itu loh. Makanya ada dikatakan oleh sebagian ulama itu, kita boleh nagih. Boleh nagih gitu. Dengan ayat itu boleh nagih bahasanya. Boleh nagihnya macam mana? Satu contoh, mungkin ada orang datang tidak sedekah. Kita berikanlah, sedangkan kita tuh punya duit cuma 100 semuanya. Punya duit 100, datanglah orang tidak sedekah atau minta amal jariah untuk pondok kayak untuk apa gitu. Untuk musola atau untuk masjid. Duit cuma 100, sedangkan orang itu butuh 100. Kita berikan duit 100 suka tadi. Ini salah satu akan dilipat gandakan. Kalau memang berani boleh ditagih. Ya Allah, ingat apa janjimu. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasanah wa yudha'ifa lahu ad'afan katsira. Kalau berani. Tapi kalau kita kembali ke hakikat, sedangkan ikut tadi dari siapa? Sedangkan kita bernyawa dari Allah. Dulu kalau nak kembali ke situ, nagih janji bahasa. Ya Allah, ingat janjimu ya Allah. Hah? Awak kena bagi macam itu bahasa. Kita menghutangi bahasa. Seakan-akan menghutangi. Akan dilipat gandakan. Bisa-bisa
sebanyak-banyaknya dia menggandakan. Di situ dikatakan, makanya di situ di apa? Di situ disambung dikatakan oleh Syekh wal muradu minal qardi, ya. Yang diinginkan, yang dimaksud dengan mengutangi adalah ayyutiya malahu minal hasanati, agar ia mengeluarkan hartonya minal hasanati dari kebaikan fisabilillah taala, di dalam jalan Allah taala, ihsana dengan kebaikan ila khalqihi, kepada makhluknya, liwajhil karim, kepada zat yang maha mulia, yaitu Allah. Wa syafaqatahu, dan kasihan, bila minnatin, dengan tanpa mengundat-undat. Apa? Jadi sedekah tadi lah. Yang dimaksud dengan korban tadi apa? Sesuatu pemberian kita memberikan sedekah kepada orang lain, itu adalah bentuk apa kita itu sama dengan apa? Sama dengan kita mengutangi Allah, ya, memberi hutang Allah. Karena janji Allah apa? Kalau kamu mengeluarkan harta kamu, aku akan melipat gandakan. Jadi kalau secara zahir sesuatu yang kita keluarkan itu berkurang, tapi secara hakikat justru bertambah. Yang punya kita tuh cuman yang jadi BAB itu punya kita. Jadi duit 100 kita sedekahkan 50, yang 50 untuk makan. Yang punya kita hakikatnya yang itu, yang 50 yang kita keluarkan. Yang lainnya tuh jadi BAB tadi. Itu makanya tadi ini maksudnya tadi. Jadi sesuatu kebaikan apapun bentuknya, entah itu harta, entah itu ilmu, ini akan dilipat gandakan. Buktinya apa? Para ulama semakin dia tularkan ilmunya, semakin dia tahu. Makanya kemarin tuh Ustaz, jadi salah satu kemarin saya di madrasah itu saya berikan doa itu tadi, Allahumma usu, ya, jaufuka hikman wa ilma, itu di situ. Supaya apa? Supaya di dalam dada kita itu penuh dengan ilmu hikmah. Apa itu ilmu hikmah? Ilmu yang terbukanya hati kita, muka syafah kita tadi. Nah, ini yang pernah didoakan Abdullah bin Abbas itu ketika Rasulullah menyentuh dadanya itu kan, itu salah satu. Nah, ini salah satu ulama-ulama itu sampai ke muka syafah. Apa? Karena penuhnya ilmu hikmah. Makanya di situ doanya kata Nabi, Allahumma usu jaufuka hikman wa ilma. Itu. Kapan baik? Itu untuk anak-anak kan. Apalagi kita punya anak, kita punya anak. Sudah itu mungkin anaknya tuh agak entah apalagi dari kecil. Dari kecil kita sentuh dadonya. Kita doakan Allahumma uhsu jaufuka hikman wa ilma. Itu doanya. Ya. Itu salah satu. Supaya apa? Supaya ilmu hikmah akan tertunjam dalam diri kita. Ini salah satu, akan dilipat gandakan. Sedangkan harta yang kita serahkan kepada orang ini akan dilipat gandakan oleh Allah. Apalagi ilmu. Itu loh. Namanya ulama itu loh. Ulama itu semakin dia itu memberikan ilmu, semakin banyak hadir ilmu itu. Yaitu salah satu ilmu hikmah. Jadi kalau kita kembali, mungkin ilmu yang kita serahkan kepada ulama, mungkin secara matematika habis. Tapi enggak. Semakin dia keluarkan ilmu itu, semakin banyak masuk, semakin banyak keluar, semakin banyak masuk. Ini salah satu apa? Adanya ilmu hikmah. Ini salah satu sudah janji Allah Ta'ala. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasanah wa yudha'ifu lahu ad'afan katsira. Al-Baqarah. Ayat berapa itu? Al-Baqarah ayat berapa? 245. Hafal Quran enggak ada apa-apa ya. Enggak ada wajib menghafalkan apa tuh. Itu ya. Jadi kembali ke tadi, zakat thariqah bisa juga dikatakan adalah membersihkan hati. Membersihkan hati dari mana? Yaitu sifat kemanusiaan. Kalau hatinya sudah bersih, indah, dikatakan apa?
dia bisa memandang dengan cahaya Allah, dia bisa memandang jamal Allah. Tuh. Yang dulu saya sampaikan, ini salah satu. Kalau kita yang dulu pernah saya sampaikan itu, kalau ingin bertemu dengan Allah, jangan bertemu dengan manusia. Jangan kan kita rame-rame loh, kita dewi anda masih bertemu dengan manusia. Itu maksudnya tuh. Jadi makna di situ tuh bukan berarti jangan bertemu dengan manusia banyak, enggak. Sedangkan kita sendirian baik masih bertemu manusia, macam mana enggak bertemu dengan Allah? Ya tak? Jadi bukan berarti kita tuh enggak boleh bertemu dengan manusia, enggak. Ini salah satu tadi yang dulu yang sering saya sampaikan. Kalau ingin bertemu dengan Allah, salah satu untuk membersihkan kalbu kita yang dikatakan zakat itu adalah kita membersihkan dari sifat-sifat nafsu, sifat-sifat kemanusiaan. Salah satunya apa? Ingin bertemu dengan Allah, jangan bertemu dengan manusia. Bukan berarti rame macam ini, enggak. Dewi andai kalau kita masih bertemu dengan manusia, belum akan bertemu dengan Allah. Ini salah satu zakat kata dia. Membersihkan kalbu dari sifat-sifat basyariah, dari sifat-sifat kemanusiaan. Itu bukan secara makna, tapi secara hakikat. Ketika engkau lenyap sifat kemanusiaan kamu, saat itulah kamu bertemu dengan Allah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala, la tubtilu shadaqatikum bil mani wal adha. Jangan engkau batalkan sedekah-sedekah kalian bil mani wal adha, dengan mengundat-undat dan menyakiti. Wala talaba iwadun fid dunya, dan jangan mencari ganti fid dunya, dalam dunia. Wa haza, dan ini min qismil infaq, dari bagian infak fi sabilillahi ta'ala, di dalam jalan Allah Ta'ala. Jadi bentuk sedekah kita kok tadi jangan kita minta. Kan ada kaidah, barang siapa orang yang rajin sedekah lagi akan disuburkan masalah harta. Makanya salah satu orang kafir itu ya, salah satu orang kafir itu yakin ketika mengeluarkan sedekah, lah kita loh, kita Islam kok tidak yakin kalau kamu memberikan sesuatu, kamu akan aku lipat gandakan. Ini salah satu. Jangan heran kepada orang fakir miskin, orang-orang yang non muslim. Jangan heran. Dia itu betul-betul yakin. Buktinya apa? Orang-orang non muslim itu dia tuh betul-betul sedekahnya luar biasa. Ini salah satu. Ya memang janji Allah Ta'ala. Salah satu apa janji Allah Ta'ala? Surga bagi orang-orang non muslim. Tapi ini salah satu janji. Kepada orang yang non muslim, Allah Ta'ala tuh langsung memberikan. Tapi kita kok kadang-kadang ragu, kok kita tidak percaya. Boleh diuji lagi. Kadang-kadang kita tuh pas mumet-mumet, pas pening-pening, tidak punya duit, ternyata ada rental, kita berikan, diganti pasti. Iya. Iya. Pasti tuh kadang-kadang pas ini salah satu makanya kita diajarkan itu apa, justru ketika kita mengeluarkan sedekah itu dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah. Kalau sudah lapang wajar, memang wajib kok. Ini salah satu kunci suksesnya orang-orang non muslim apa, itu memang rajin sedekah. Kenapa? Dia tahu janji Allah macam itu. Boleh kamu temui orang-orang non muslim itu ketika ngapa kamu rajin sedekah. Buktinya apa? Setelah saya sedekah, usaha saya tuh lancar. Ini ya itu. Tapi kita sendiri ragu. Padahal jelas kaidahnya, mangzalladzi yuqridullah qardan hasana fayudha'ifa lahu at'afan katsira. Infak. Ya. Tapi di situ jangan kamu minta ganti di dunia. Eloknya macam itu. Ini salah satu lagi, makanya yang dulu saya sampaikan, masalah doa lagi banyak orang yang menyesal. Ketika sudah berada di surga, banyak orang yang menyesal. Mengapa? Doanya itu banyak dikabulkan di dunia. Itu lagi. Jadi besok itu banyak orang yang menyesal di surga. Karena apa? Karena salah satu ketika doa kita itu tidak diijabah oleh Allah,
lagi diganti. Salah satu ikut juga masalah sedekah. Jangan pula tujuan kita itu bersedekah untuk menumpuk-numpuk harta dunia. Kalau numpuk-numpuk harta dunia, justru kita melalaikan kita kepada Allah, itu namanya musibah. Karena apa? Karena kita itu, ya, hidup. Makanya di dalam Al-Quran itu, ketika menceritakan akhirat, ya, dalam Al-Quran itu, ketika menyebut nama akhirat, kalimat akhirat itu berjumlah 115. Dunia, ad-dunia, itu di dalam Al-Quran 115. Sama. Antara akhirat dengan dunia itu sama. Sebutan di dalam Al-Quran itu 115. Akhirat 115, dunia pun 115. Itu apa hikmahnya? Jadi apa? Ketika hidup kamu di dunia, dengan dunia itu jangan lantas kamu melupakan akhirat. Ibarat kita macam kok. Ketika kita cenderung sama sesuatu, pasti kita akan melupakan yang lain. Kita cenderung kepada dunia, pasti lupa dengan akhirat. Kalau cenderung salah satu. Padahal di dalam Al-Quran itu penyebutan dari kalimat akhirat sama dunia itu sama-sama 115 kali. Itu jadi salah satu apa kita hidup di dunia itu jangan sampai melupakan akhirat. Jadi itu apa? Ketika kita mengeluarkan sesuatu untuk akhirat, jangan ditagihkan itu. Jangan ditagihkan kok. Tapi seandainya diberikan oleh Allah, ini hanya bentuk janjinya Allah. Kata saya tadi, mungkin pas lagi suntuk, pas lagi butuh, pas lagi buntu, ada orang membutuhkan, kita berikan, ternyata langsung dihadirkan oleh Allah. Memang saat itu kita butuh. Nah, itu di situ. Itu tidak apa-apa. Tapi jangan selalu kita minta. Makanya juga wala talaba, ya. Iwadun fid dunya. Maka jangan engkau mencari pengganti di dunia. Makanya lagi itu ada orang-orang yang rugi, ternyata pahala-pahalanya sudah diambil di dunia. Makanya kata saya tadi, nanti kelagi itu banyak orang-orang yang di alam di surga itu menyesal. Salah satu apa menyesali? Salah satu menyesalah doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Karena ada tempat yang sangat istimewa, yaitu apa? Gedung yang untuk orang-orang yang ketika doanya itu tidak dikabulkan oleh Allah. Ya. Terus lantana lubir rohata tungtiku mimma tuhibbun fi sabilillahi ta'ala. Tidak akan mendapatkan kebaikan kamu semuanya hatta tungtiku mimma tuhibbun, sehingga kamu menginfakkan dari sesuatu yang engkau cintai, ya. Itu jadi tidak akan mendapat kebaikan, ya, tidak akan mendapat kebaikan ketika kamu itu tidak menginfakkan sesuatu yang kamu cintai. Salah satu secara hakikat fasholli li rabbika wanhar. Selama ini kita yang mengakui bahwa apa? Kapan kita selama itu kita galau melakukan. Kita mengakui bahwa dengan kita kerja kita mendapatkan hasil. Dengan kamu mampu untuk sholat tadi, kita yang melakukan. Ini bagian dari mimma tuhibbun. Ini katakan sholat daim. Jadi kita serahkan. Dulunya kita yang mengakui, sekarang kita hilangkan. Ini loh, menghilangkan sifat-sifat dari dulunya kita itu mengakui bahwa semuanya itu adalah perbuatan kita. Kita serahkan kepada Allah lagi, karena ada ayat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sudah berzakat. Zakat secara hakikat. Karena apa? Karena sudah kita serahkan, kita keluarkan. Kenapa tadi kan jelas. Yang dikatakan zakat torekoh atau zakat akil adalah apa? Membersihkan tazkiyatul qalbi, membersihkan hati dari sifat-sifat kemanusiaan. Makanya fasholli li rabbika wanhar. Zakat habis. Zakat habis. Sudah itu tadi, zakat plus dia bersandingan dengan puasa.
Rukun Islam macam juga rukun Islam. Rukun Islam apa? Syahadat. Sudah itu sholat. Sudah sholat apa? Zakat dulu apa puasa dulu? Zakat. Sudah itu puasa. Sudah itu haji. Kan apa? Salah satu dikatakan oleh Rasulullah. Kata saya tadi, setiap sesuatu itu ada zakat. Nah, zakat jasmani itu adalah puasa. Salah satu puasa gitu tuh lagi akan dibahas. Ada puasa syariat, ada puasa hakikat. Bentar lagi kita masuk bulan puasa. Nggak bisa kalau pembahasan sholat kita. Ayo kita baca dulu masalah puasa. Masalah zakat sudah selesai ya. Jadi secara syariat zakat itu adalah sesuatu yang kita keluarkan. Yang kita keluarkan tadi adalah sesuatu bentuk yang kewajiban kita zakat, seperti harta, selaginya ada nisabnya kita wajib kita keluarkan. Zakat penghasilan, zakat perdagangan, zakat pertanian, selaginya itu mengeluarkan mencapai nisab wajib kita keluarkan. Itulah yang dikatakan zakat syariat. Zakat hakikat atau zakat torekoh adalah pembersihan sifat-sifat kemanusiaan. Itulah yang dikatakan ketika sifat kemanusiaan itu sudah hilang, itulah dikatakan bertemu dengan Allah. Makanya kata saya tadi, ketika ingin bertemu dengan Allah, jangan bertemu dengan manusia. Tuh ya, itu bab zakat. Bab zakat sudah selesai. Kita masuk ke bab puasa. Lu tadi wajib lagi. Iya. Iya. Seperti apa? Seperti kaidah satu contoh. Mungkin kita itu mempunyai kewajiban zakat hewan seperti kambing. Nisab kambing berapa? Hah? 40. Ternyata kita akal-akali. Sudah hampir mencapai 40, sebelum itu kita jual. Itu namanya diakal-akali namanya. Supaya apa? Supaya tidak ada wajib mengeluarkan zakat. Itu udah bisa. Itu namanya akal-akalan namanya. Akal-akalan. Seperti juga duit. Oh, diakal-akali. Dapat duit, ternyata tadi seperti kata saya tadi, menjual harta umpamanya. Menjual tanah ternyata mencapai 40 juta umpamanya. Diakal-akali. Diakal-akali apa? Supaya jangan mengeluarkan zakat, diakal-akali di apa? Entah harganya dibuat 35 atau memang dikurangi untuk apa kek? Enggak bisa. Kita keluarkan dulu penghasilan itu. Ternyata akal-akalan namanya. Akal-akalan. Ya. Hah? Jadi kita teruskan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Momennya pas, bentar lagi puasa. Jadi nak ngikut Senin apa nak ngikut apa? Tidak tahu tidak. Kalau puasa ya itu biasa macam tadi yang saya sampaikan kemarin.